IBNK. Dalam program Ciel Karena kali ini akan membahas peran STP Bandung dukung desa wisata. Kalian belum tahu kan? Nah, destinasi wisata domestik saat ini menjadi pilihan utama selama pandemi. Salah satunya desa wisata. Tak heran pemerintah, industri dan para komunitas di dalamnya fokus melakukan pengembangan destinasi desa wisata agar bangkit dan mandiri. Lalu seperti apa peran Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP Bandung melakukan pengembangan desa wisata? Simak pemaparan Dr. Haryadi Darmawan, Lektor Kepala Pembantu Ketua Bidang Kerjasama dan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada acara The Second Planet Tourism Indonesia 2021 yang bertajuk Beyond Recovery Towards Sustainability pada Kamis 23 September 2021 yang digelar secara virtual berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun, Om Swastiastu, dan selamat pagi. Bapak-bapak dan Ibu, tentunya kami ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Awan Astu Nabawa selaku moderator pada pagi hari ini, dan tentunya selamat pagi, terima kasih juga atas kehadiran daripada Bapak-bapak Ibu dalam peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih atas diundangnya STP NHI Bandung di dalam konteks memberikan presentasi pada pagi hari ini terkait dengan apa yang kami sebut sebagai program pendampingan pariwisata berbasis masyarakat. Yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Markplus yang tentunya sudah memberikan kepada kami sebuah penghargaan sebagai Gold Campus dalam penyelenggaraan kegiatan kampus STP Bandung sebagai kampus berwirausaha. Kami mohon izin Pak Awan, kami sampaikan dulu bahwa kami saat ini tentunya dalam kaitannya dengan kegiatan desa wisata yang memang saat ini sudah sangat sesuatu hal yang cantik saat ini. Ini sebagai gambaran bahwa dari kami dapatkan dari total desa wisata itu di Indonesia berdasarkan Kemendes itu ada 7.275, Pak. Dan tentunya ada beberapa kriteria yang sudah dikembangkan oleh beberapa institusi maupun kementerian. Salah satunya adalah yang juga kami kembangkan di Jawa Barat, yaitu kami membagi ke dalam 3 kriteria, sementara Kemenpar juga membagi ke dalam 4 kriteria yang Bapak dan Ibu bisa lihat di bawah ini. Nah, karena tadi saya menyampaikan bahwa desa wisata ini saat ini adalah menjadi sebuah usaha yang dianggap seksi, maka kita bisa lihat berbagai industri, pemerintah maupun komunitas ini secara bersama-sama bergerak untuk melihat, untuk mengembangkan, untuk mengkaji dalam konteks desa wisata ini. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, izinkan, nah tentunya kami adalah Sekolah Tinggi Pariwisata yang berada di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bersama-sama dengan tentunya PTNP Pak Dr. Ketut Surate dan dari Makassar. Ini bersama-sama kita memiliki atau akan diberikan tanggung jawab dalam konteks kita melakukan pengembangan untuk desa wisata. Salah satunya kalau Bapak dan Ibu lihat ada 5 destinasi super prioritas mulai dari Borobudur, Mandalika, Likupang, Labuan Bajo, dan Danau Toba. STP NHI Bandung ini sesuai dengan arahan Pak Menteri, ini tentunya mendapatkan tanggung jawab bagaimana kita mengembangkan wilayah atau desa-desa wisata yang berada di kawasan Borobudur. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu sebelah kiri mulai dari Politeknik Bali, Makassar, Medan, dan kemudian Palembang. Ini semua masing-masing sudah mendapatkan tanggung jawab masing-masing. Lalu kalau di bawah ini juga Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa Renstra STP Bandung saat ini juga sudah salah satunya adalah bagaimana rasio penelitian pariwisata ini yang dikembangkan mampu menghasilkan sesuatu yang bisa penelitian dan pengabdian masyarakat ini mampu diimplementasikan. Dan kebetulan hari ini kami berpakaian seperti ini, saat ini saya sedang berada di Desa Pagerharjo di Magelang.
adalah salah satu desa wisata dan kebetulan kami juga saat ini sedang melanjutkan hasil penelitian kami menjadi hasil dalam konteks kita melakukan pendampingan terhadap pengembangan desa wisata yang berada di Desa Pager Harjo. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang baik. Nah, kami di awal ini tentunya sudah mencoba mengembangkan di mana konsep daripada pelaksanaan karena kita adalah institusi pendidikan tinggi, bagaimana kita mengkolaborasikan antara penelitian dan kemudian pengabdian masyarakat. Nah, ini dari skema ini Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa sebenarnya ada identifikasi. Jadi kalau yang warna kuning ini artinya adalah dalam konteks penelitian, di mana identifikasi ini dilakukan untuk penelitian. Lalu kemudian ini kita sebut sebagai critical point, karena hasil identifikasi terhadap kondisi yang ada di lapangan ini akan memberikan solusi, akan menunjukkan jenis kegiatan apa yang akan kita selanjutkan selanjutnya. Sehingga untuk yang kedua, proses yang kedua, ada dua kegiatan, di mana ada solusi dan ada berbentuk penelitian dan ada solusi yang berbentuk pengabdian masyarakat. Nah, lalu kemudian setelah solusi ini didapatkan, akan muncul aksi, lalu kemudian dari evaluasi ini dan harapannya akan termuncullah yang disebut dengan tipologi maju atau mandiri bagi desa wisata. Nah, harapan kami di awal, memang Bapak dan Ibu dalam konteks pendampingan ini, kami berniat untuk mewujudkan jenis-jenis desa wisata yang bersifat rintisan atau berkembang. Harapannya adalah bahwa dari hasil pendampingan dari STPNHI Bandung ini, harapannya akan muncul tipologi-tipologi berbasis maju dan mandiri. Nah, saya mencoba, mungkin agak kelihatan agak kecil, ini adalah skema yang kami coba kembangkan di STPNHI Bandung. Kalau Bapak dan Ibu lihat di bawah ini, mulai dari bawah identifikasi, ini adalah kegiatan-kegiatan selama ini yang berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu bisa lihat, kami menyebutnya adalah basic research, ini adalah kegiatan mahasiswa dan dosen, ada field project study, ada small scale research, ada field trip, ada tugas akhir, dan ada penelitian dosen individu. Inilah nanti yang akan mencoba melihat, mengidentifikasi daripada apa yang ada di desa wisata atau di destinasi yang berbasis kepada masyarakat. Lalu kemudian ada kegiatan berikutnya yang bisa kita integrasikan dengan kegiatan pendidikan dan kurikulum adalah kaitan dengan solusi yang berbentuk penelitian maupun solusi yang berbentuk pengabdian kepada masyarakat. Ini kita lihat ada integrated research, ada field project study, sampai dengan ada tugas akhir. Dan selanjutnya sampai dengan ke evaluasi. Hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi konsep yang kita sebut sebagai, ini sudah disampaikan oleh pimpinan kami, waktu itu Pak Faisal, bahwa kita mencoba untuk mengembangkan apa yang disebut dengan konsep integrated research and community development ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, nah inilah sebenarnya skema yang ada, bahwa apa sih fungsi daripada akademik di sini. Nah, fungsi akademik ini yang pertama adalah tentunya kita melihat identifikasinya, baik dari sisi potensi atraksi wisata, aktivitas wisata, fasilitas wisata, lalu kemudian ada research, kemudian konsep pengembangan apa yang akan kita kembangkan. Inilah tahapan daripada research yang ada. Lalu kemudian yang berikutnya pada tahapan 4, ini mudah konteksnya adalah development. Nah, development ini tentunya konteksnya dalam kita mengembangkan atraksi wisatanya, aktivitas wisatanya, fasilitas, sampai dengan pengolahan. Dan terakhir adalah yang kita lakukan adalah konteksnya adalah komersialisasinya. Kami bersepakat di STP Bandung bahwa poin nomor 4 dan poin nomor 5 ini adalah langkah pendampingan. Yang saat ini sudah saya sampaikan di awal bahwa saya saat ini sedang berada di Desa Pager Harjo dalam konteks pengembangan atau pendampingan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan desa wisata. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, memang kami sudah
sering sebagai institusi pendidikan kami sudah banyak melakukan kegiatan pendampingan maupun penelitian. Bapak-bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bahwa penelitian dosen yang secara terintegrasi di kampus ini kami sudah lakukan sejak tahun 2014, dan penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan bersama-sama ini sudah kami lakukan sejak tahun 1988. Nah, karena kami waktu itu membangun program S1 pariwisata tahun 2008, maka kuliah kerja nyata ini kami lakukan di desa-desa wisata ini sejak tahun 2011. Namun saat itu, Bapak dan Ibu, kegiatan penelitian maupun kegiatan kuliah kerja nyata ini masih sangat, bisa kita katakan sangat sporadis. Inilah konsep yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita mencoba mengintegrasikan penelitian ini, membina desa wisata mulai dari dia adalah berbasis kepada kepada rintisan dan berkembang, menjadi harapannya menjadi maju dengan mandiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita kembangkan dalam framework kami di STP Bandung, tentunya berbasis kebutuhan dan penelitian. Jadi ini adalah topik-topik yang kita coba kembangkan, berbasis kepada tentunya 5 pilar daripada pengelolaan destinasi pariwisata yang kita sebut sebagai bentuk identifikasi. Mulai dari perencanaan SDM-nya, mulai dari perencanaan pemasarannya, mulai dari sinergitasnya, sampai dengan pengelolaan dan lain-lain. Inilah proses identifikasi yang kita sebut sebagai proses penelitian. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa identifikasi proses penelitian ini sebuah hal yang kritikal, di mana akan dilanjutkan juga dengan penelitian yang selanjutnya yang merupakan pengembangan dari pilar-pilar tadi. Contoh sederhana misalnya dalam konteks perencanaan SDM, bahwa penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya, teman-teman di dosen maupun mahasiswa harus diupayakan mengangkat 3 topik kaitan dengan model peningkatan kompetensi, pengelolaan SDM, lalu kemudian adalah model pelatihan. 3. Lalu kemudian dalam pengabdiannya, nah ini harapannya adalah dia sudah bicara tentang sertifikasi kompetensi, pelatihan etos kerja, maupun dalam pelatihan peningkatan kualitas SDM-nya. Inilah sebenarnya topik-topik yang saat ini kita konsepkan dalam mencoba mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di STP Bandung. Harapannya tadi, Bapak dan Ibu, bahwa dengan pelatihan-pelatihan dan kemudian pendampingan yang berbasis kepada topik-topik ini bisa sangat, saya sebut dengan sangat linier terhadap kebutuhan di desa-desa wisata yang ada yang menjadi tanggung jawab daripada STP NHI Bandung. Harapan kami ya mungkin konsep ini bisa dicontoh, atau mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada tambahan topik-topik yang juga lebih baik. Ini kita bisa diskusikan secara bersama-sama dan tentunya akan menambah kekayaan atau khasanah daripada topik-topik yang tentunya dimiliki atau dibutuhkan oleh desa-desa wisata yang ada. Nah, inilah sebenarnya tantangan kita Bapak dan Ibu, tantangan dan peluang. Tentunya kita punya tantangan yang luar biasa dalam pendampingan dan penelitian hari ini. Pertama, izin Pak Dokter, waktu ya. Bapak masih 2-3 menit lagi ya. Baik, bahwa ada keterbatasan perjalanan di masa pandemi, lalu kemudian tantangannya adalah bagaimana konektivitas antara kurikulum, jadwal penilaian pada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan, lalu kemudian juga ada tantangan bagaimana kita jumlah ketersediaan dosen dan pengajar vokasi, dan tentunya adalah karena ini adalah sifatnya adalah pendampingan dan penelitian kepada lokus, maka adanya yang tantangan berikutnya adalah tingginya pembiayaan pelaksanaannya. Ini karena kita sebut juga mobilisasinya. Untuk peluang, ini saya melihat bahwa kita saat ini sudah masuk kepada Merdeka Kampus dan Kampus Merdeka, di mana 8 peluang ini, 8 kegiatan di dalam Merdeka Kampus dan Kampus Merdeka, salah 2-nya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita melihat juga goodwill daripada pusat dan daerah
pemerintahnya, lalu kemudian juga semakin tinggi minatnya wisatawan yang kepada destinasi-destinasi yang memiliki keberlangsungan lingkungan, dan kemudian tingginya dan beragamnya daya tarik wisata pada desa-desa yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin mengambil sebuah quote dari Taleb Rifai di UNWTO. Harapan kami adalah tourism should be able to improve people quality of life. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan STP Bandung dalam konteks kolaborasi kerjasama dengan desa-desa wisata dalam upaya untuk meningkatkan keberlangsungan masyarakat, peningkatan kehidupan masyarakat dengan lingkungan. Di akhir saya mohon menyampaikan sebuah pantun, payung patah melayang di angkasa, hari Selasa jatuh ke istana, berlindung kepada Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Dan terakhir adalah orang mentinggi mengail tenggiri, tenggiri dijual dalam pekan, kami yang pergi memohon diri, silap dan salam mohon dimaafkan. Terima kasih, demikian kami sampaikan presentasi singkat dari kami terkait dengan bagaimana konteks penelitian yang ada di STP, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di STP. Terima kasih Pak Awan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Nah, Marketeer, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung merupakan institusi di bawah Kemenparekraf yang telah menerapkan berbagai program berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa untuk mengidentifikasi sekaligus mengelola beberapa desa wisata di Indonesia. Gimana informasi yang Bianca share? Seru kan? Oke, sampai jumpa di Ciel Corner berikutnya.